warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wardiani Slamet dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan cukup penting untuk diketahui oleh mahasiswa, peneliti maupun praktis sosial, yaitu teknik analisis data dengan metode fenomenologi. Topik ini sangat cocok bagi kalian yang sedang atau akan melakukan penelitian kualitatif, terutama yang berkaitan dengan pengalaman manusia, perasaan, persepsi, atau makna hidup seseorang. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana cara mendalami pengalaman pribadi seseorang dan menjadikannya sebagai data ilmiah, simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama, pengertian dan dasar pemikiran fenomenologi. Fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu phenomenon, yang berarti apa yang dampak, dan logos, yang berarti ilmu atau kajian. Jadi secara umum, fenomenologi berasal dari kajian terhadap fenomena yang muncul dalam kesadaran manusia. Secara fisiologis, fenomenologi berasal dari gagasan bahwa realitas sejati adalah realitas yang dialami secara langsung oleh individu. Kita tidak bisa sepenuhnya mengalami pengalaman seseorang hanya dari sudut pandang luar. Kita harus masuk ke dalam perspektif individu tersebut. Metode ini pertama kali dikenal dengan filsafat, tetapi kemudian berkembang luas dalam ilmu sosial dan pendidikan karena kemampuan menggali makna subjektif yang seringkali luput dari pendekatan kuantitatif. Tujuan utama metode fenomenologi adalah: yang pertama, memahami makna subjektif dari pengalaman seseorang. Yang kedua, menggali esensi terdalam dari pengalaman itu. Yang ketiga, menjelaskan fenomena berdasarkan pemahaman pelaku, bukan penelitian. Contohnya sederhana, misalnya kamu ingin tahu nih bagaimana pengalaman seseorang ibu rumah tangga dalam menghadapi pandemi. Kamu tidak bisa hanya melihat data kuantitatif seperti jumlah, jam kerja, atau pemasukan. Tapi kamu harus menelusuri bagaimana perasaannya, tantangannya, harapannya, hingga nilai yang dia pegang dalam menjalani masa sulit tersebut. Fenomenologi menolak asumsi-asumsi luar. Itulah mengapa pendekatan ini menekankan pada proses breathing, yaitu upaya menangguhkan semua pengetahuan atau pasangkan penelitian agar bisa benar-benar fokus pada pengalaman subjek. Breathing ini menjadi tantangan utama karena sebagai manusia kita bisa sepenuhnya bebas dari penelitian. Tapi dalam penelitian fenomenologi, kita harus berusaha melatih kesadaran untuk fokus pada sudut pandang subjek. Tokoh-tokoh utama dalam aliran fenomenologi. Yang pertama, Edmund Husserl, 1859 sampai 1938. Konsep utama: internasionalitas, epoch, dan esensi, menekankan pada deskripsi pengalaman murni. Kemudian Martin Heidegger, murid Husserl yang kemudian mengembangkan pendekatan interpretatif. Ia menyatakan bahwa manusia selalu berada dalam konteks dunia, fokus pada pemahaman dan penafsiran makna. Kemudian yang ketiga, Maurice Melao-Boni menyumbangkan pemikiran tentang tubuh sebagai pusat persepsi, menjelaskan bagaimana pengalaman manusia selalu terikat pada tubuh dan lingkungan fisik. Kemudian yang keempat, Jean-Paul Sartre menghubungkan fenomenologi dengan eksistensialisme, fokus pada kebebasan individu dalam memberi makna pada hidup. Dengan memahami para tokoh ini, kita bisa memahami bahwa fenomenologi bukan sekedar teknik pengumpulan data, tetapi juga pendekatan filosofis yang mendalam. Karakteristik metode fenomenologi dalam penelitian. Karakteristik
ringkas dari pendekatan fenomenologi adalah berfokus pada pengalaman subjektif. Data dikumpul melalui wawancara, mendalam atau observasi. Partisipan dipilih berdasarkan pengalaman langsung dengan fenomena. Proses analisis bersifat induktif dan naratif. Penelitian melakukan refleksi terus-menerus. Selain itu, metode ini menekankan pada empati. Peneliti harus mampu membangun hubungan emosional dan partisipan. Opening closing. Dalam tahap awal, semua data dianggap penting. Naratif sintesis, hasil analisis biasanya disampaikan dalam bentuk narasi. Kemudian jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama, deskriptif. Menurut ini, tujuannya menggambarkan pengalaman bagaimana adanya. Fokus pada apa yang dialami, bukan penafsiran. Cocok untuk pemula karena prosesnya sistematis. Kemudian yang kedua, hermeneutik. Tujuannya menafsirkan makna dari pengalaman dalam konteks sosial, dalam historis penelitian. Tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga memberikan interpretasi. Lebih cocok untuk meneliti pengalaman. Kemudian yang ketiga, eksistensial. Eksistensial ini berfokus pada dimensi eksistensial manusia seperti kecemasan, kesepian, dan kebebasan. Sering digunakan dalam psikologi dan konseling. Langkah-langkah teknik analisis data, metode Closius sangat populer digunakan dalam fenomenologi deskriptif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca transkrip secara menyeluruh. Tujuannya untuk mengalami konteks umum pengalaman partisipan. Kemudian yang kedua, menandai pernyataan penting. Fokus pada kutipan yang relevan dan bermakna. Contohnya, saya merasa seperti sendirian menghadapi semuanya. Kemudian yang ketiga, merumuskan makna kalimat di atas mungkin bermakna. Partisipan merasa kurang didukung emosional. Kemudian yang keempat, mengelompokkan makna menjadi tema. Tema bisa berupa kesepian, kehilangan arah, tekanan mental, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, menyusun deskripsi menyeluruh. Narasi ini menyatukan semua tema dan menjelaskan pengalaman secara utuh. Kemudian yang keenam, mengembangkan struktur esensial. Esensi adalah inti makna yang tidak bisa dikurangi lagi. Misalnya, perasaan terisolasi sebagai inti pengalaman kehilangan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, verifikasi hasil kepada partisipan. Untuk memastikan hasil analisis tidak menyimpang dari pengalaman asli. Teknik pengumpulan data dalam fenomenologi. Teknik paling umum dalam fenomenologi ini, yang pertama, wawancara mendalam. Bisa semi terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaannya, bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda? Dan yang kedua, observasi. Terutama jika berlaku, partisipan juga penting untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga, catatan harian. Catatan ini memberikan insi terhadap pengalaman yang bersifat reflektif. Kemudian dokumen pribadi. Misalnya surat catatan pribadi, email yang relevan. Contohnya penerapan penelitian fenomenologi. Yang pertama, topik atau pengalaman mahasiswa menghadapi sidang skripsi. Langkah-langkah subjek mahasiswa dari sebagai fakultas. Pertanyaannya, apa perasaan Anda ketika mendekati hari sidang? Tema yang muncul, tekanan mental, strategi menghadapi dosen, penguji, dukungan, serta teman-teman. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar mengalami gejala kecemasan, namun mengatasinya dengan ritual pribadi seperti berdoa, simulasi presentasi, dan dukungan sosial. Kelebihan dan kelemahan metode
metode fenomenologi. Kelebihan memperdalam pemahaman atas pengalaman manusia, fleksibel dan kontekstual, cocok untuk topik yang belum banyak diteliti. Kekurangannya, analisis memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Subjektivitas penelitian bisa memengaruhi hasil-hasil, tidak bisa digeneralisasi. Terakhir, teman-teman sudah dekat kamu terakhir teman. Kemudian yang ketiga, eksistensial. Eksistensial ini berfokus pada dimensi eksistensial manusia seperti kecemasan, kesepian, dan kebebasan. Sering digunakan dalam psikologi dan konseling. Langkah-langkah teknik analisis data, metode Closius sangat populer digunakan dalam fenomenologi deskriptif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca transkrip secara menyeluruh, tujuannya untuk mengalami konteks umum pengalaman partisipan. Kemudian yang kedua, menandai pernyataan penting, fokus pada kutipan yang relevan dan bermakna. Contohnya, saya merasa seperti sendirian menghadapi semuanya. Kemudian yang ketiga, merumuskan makna kalimat di atas mungkin bermakna. Partisipan merasa kurang didukung emosional. Kemudian yang keempat, mengelompokkan makna menjadi tema. Tema bisa berupa kesepian, kehilangan arah, tekanan mental, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, menyusun deskripsi menyeluruh. Narasi ini menyatukan semua tema dan menjelaskan pengalaman secara utuh. Kemudian yang keenam, mengembangkan struktur esensial. Esensi adalah inti makna yang tidak bisa dikurangi lagi. Misalnya, perasaan terisolasi sebagai inti pengalaman kehilangan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, verifikasi hasil kepada partisipan. Untuk memastikan hasil analisis tidak menyimpang dari pengalaman asli. Teknik pengumpulan data dalam fenomenologi. Teknik paling umum dalam fenomenologi ini, yang pertama, wawancara mendalam. Bisa semi terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaannya, bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda? Dan yang kedua, observasi. Terutama jika berlaku partisipan juga penting untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga, catatan harian. Catatan ini memberikan insi terhadap pengalaman yang bersifat reflektif. Kemudian dokumen pribadi. Misalnya surat catatan pribadi, email yang relevan. Contohnya penerapan penelitian fenomenologi. Yang pertama, topik atau pengalaman mahasiswa menghadapi sidang skripsi. Langkah-langkah subjek mahasiswa dari sebagai fakultas. Pertanyaannya, apa perasaan Anda ketika mendekati hari sidang? Tema yang muncul, tekanan mental, strategi menghadapi dosen, penguji, dukungan, serta teman-teman. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar mengalami gejala kecemasan, namun mengatasinya dengan ritual pribadi seperti berdoa, simulasi presentasi, dan dukungan sosial. Kelebihan dan kelemahan metode fenomenologi. Kelebihan memperdalam pemahaman atas pengalaman manusia, fleksibel dan kontekstual, cocok untuk topik yang belum banyak diteliti. Kekurangannya, analisis memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Subjektivitas penelitian bisa memengaruhi hasil-hasil, tidak bisa digeneralisasi. Terakhir, teman-teman sudah dekat kamu
terakhir penutupan. Baik, itu tadi teman-teman bahasan dari saya tentang teknik analisis data dengan metode fenomenologi. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kalian. Dan terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.